Oke, kembali lagi bersama gua Dede Darmawan di Lancang Kreatif. Kali ini mungkin sedikit berbeda karena beberapa waktu ini kita tidak bisa melakukan podcast karena ada beberapa pekerjaan yang membuat ini tertunda. Tapi don't worry, dalam beberapa waktu ke depan kita akan podcast lagi dengan bintang tamu yang sangat menarik pastinya. Tapi kali ini gue cuman mau berbagi cerita atau mengeluarkan sebuah konsep yang ada di kepala gue yang selama ini menghantui tidur gue, menghantui hal-hal yang setiap hari gue kerjakan. Kayaknya gue harus ngomong ini deh sama semua orang. Ya, walaupun mungkin ada pro dan kontra nantinya. It's okay. Tetapi perlu gue garis bawahin, ini adalah pendapat gue. Dan gue sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi undang-undang kemerdekaan di negeri ini, semua orang bisa speak up, semua orang bisa bersuara dengan apapun yang mereka sampaikan, asalkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku katanya. Oke. Karena gue suka pendidikan, gue suka sekolah, gue suka kampus, tapi gue nggak suka ngajar di sana. Gue ini backgroundnya sarjana pendidikan, tapi gue nggak suka dengan pola pendidikan Indonesia. Itu terserah gue. Gue adalah salah satu korban sistem pendidikan dari gue kecil. Yang kenapa gue bilang korban? Karena menurut gue secara pribadi pendidikan yang gue tempuh dari kecil sampai sekarang banyak salahnya. Menurut gue pribadi. Nah, kalau menurut kalian gimana itu terserah kalian. Ada beberapa buku yang gue baca sehingga beberapa kesimpulan ada di otak gue sekarang, yaitu tentang sekolah. Menurut lu sekolah itu tempat pendidikan atau penjara? Nah, the big question menurut gue yang harus kita tanyakan kepada semua orang yang mungkin salah satu korban dari sistem pendidikan di negeri ini. Kenapa gue bilang dan bertanya, sekolah itu penjara atau bukan? Karena setelah kita masuk sekolah, kita masuk ke dalam penjara yang sangat nyaman. Penjara pemikiran, penjara batin, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita dituntut untuk ngikutin sistem yang sudah ada. Sedangkan kemerdekaan adalah kita bisa bersuara soal apapun. Kita bisa berekspresi sejauh manapun, asalkan tidak melanggar norma-norma yang berlaku, menurut gue pribadi. Nah, jadi gue mau nanya sih sama kalian sebenarnya, apakah kalian bersyukur pernah sekolah? Atau bersyukur karena dapat pekerjaan dari ijazah yang diberikan sekolah? Kalian bersyukur pernah sekolah atau bersyukur dapat ijazah dan ijazah itu kalian gunakan untuk mencari pekerjaan dan sekarang kalian dapat pekerjaan? Kalian bersyukur ilmunya atau bersyukur impact dari satu lembar ijazah yang kalian dapat dari sekolah? Ya, kalian mau jawab silahkan di kolom komentar. Gue cuman mau menanyakan itu kepada kalian. Nah, katanya sekolah itu bebas, sekolah itu bisa untuk semua orang, tetapi ternyata tidak gitu loh. Tetapi ketika kita masuk sekolah, kita dikurung dengan sistem yang secara sistematis dari zaman dahulunya sampai zaman sekarang pun tidak berubah-ubah. Mulai dari jam masuknya ditentukan, kalian harus bangun pagi. Katanya kalau anak bangun pagi adalah anak yang baik, anak yang tidak telat sekolah adalah anak yang disiplin dan baik. Apakah ini benar-benar kebaikan? Kalian pernah nanyakan ini nggak di otak kalian? Kalian pergi ke sekolah dengan disiplin katanya, memakai seragam yang semuanya sama, yang katanya kita merdeka, tapi seragam untuk menuntut pendidikan pun kita ditentukan. Pakaian untuk menuntut ilmu pun ditentukan. Bagaimana sikap untuk menuntut ilmu pun ditentukan. Kita tidak pernah ditanyakan sebagai siswa, kamu mau belajar apa hari ini? Kamu maunya jadi apa? Dan kamu tidak cocok untuk belajar ini, kamu cocoknya belajar di sini. Kita pernah dapat insight itu nggak dari guru kita dari sekolah? Menurut gue nggak ya. Atau mungkin ada beberapa guru atau beberapa sekolah yang melakukan sistem ini, gue apresiasi banget. Tapi setahu gue dari beberapa koresponden yang gue kumpulkan, dari beberapa koresponden yang gue tanyakan, gue interview,
Hampir rata-rata 99% menjawab sama dengan gue. Semua guru menjalankan RPP katanya, sistem pengajaran yang sudah dibikin oleh negara, sudah dibikin oleh sekolah, tanpa menanyakan siswa ini butuh atau tidak. Sedangkan pendidikan itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah keharusan. Negara harus paham dengan ini, dan kita juga harus paham dengan ini. Kita diharuskan untuk menempuh jenjang pendidikan. Pertanyaannya, lu butuh atau enggak? Sebenarnya butuh, tapi seberapa jauh lingkungan pendidikan, seberapa jauh lingkungan sekolah, seberapa jauh peran guru untuk menyadarkan lu semuanya kalau lu itu butuh pendidikan. Bukan cuma sekedar cari kerja. Ini enggak, masuk kelas gurunya, tempuh pendidikan yang baik, maka besok kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Wih. Jadi orientasi orang untuk sekolah itu pekerjaan, bukan pengetahuan. Ya walaupun impact-nya pengetahuan ya, tapi tujuan utamanya itu salah. Pendidikan itu fungsinya untuk menambah pengetahuan, untuk bisa mengembangkan diri, nanti yang berimpact bagus kepada pekerjaan. Nah, ini harus diluruskan di lingkungan pendidikan di Indonesia. Dan sekolah pun menurut gua adalah beban untuk anak negeri ini. Yang pertama itu harus bangun pagi, harus berpakaian rapi, harus sopan, harus tertib. Sekolah bukan lingkungan untuk bising gitu ya. Sekolah itu mengajarkan kita untuk selalu disiplin, masuk kelas, duduk yang rapi. Lu sekolah atau latihan militer? Kalau seandainya sekolah itu adalah tempat yang tidak bising, tempat yang tidak boleh menyuarakan apapun, berarti kemerdekaan kita di lingkungan pendidikan dibatasin dong. Sedangkan kalau seandainya siswa mengkritik guru, mungkin dengan cara yang tidak baik, tapi harusnya sekolah itu mengapresiasi siswa yang berani mengkritik guru. Gue juga udah survei, dari 10 siswa, 9 orangnya tidak berani untuk mengkritik guru, dengan alasan takut nilainya terancam. Jadi, pendidikan Indonesia menciptakan anak atau rakyat yang merdeka dari pikiran, dari ilmu pengetahuan, atau menciptakan robot yang sudah sistematis dan akan menjadi alat ke depannya untuk mengikuti sistem yang ada di negara ini. Menurut kalian gimana? Jadi, kalau seandainya selama ini fungsi negara menghadirkan pendidikan dengan sistem yang katanya sudah terukur, dengan sistem yang katanya sudah teruji. Gue kemarin baru baca. Kemarin banget gue baru baca. Sekarang ini, perilaku seks menyimpang, perilaku seks di usia dini sangat bertambah. 62,7% siswa SMP dan SMA di Indonesia itu sudah tidak perawan lagi bagi yang perempuan. Aduh. 21,2%-nya melakukan aborsi. Jadi fungsi sekolah ngapain? Enggak sih? Pernah mikirin itu nggak, Glenn? Jadi fungsi sekolah ngapain? Karena di sekolah pun saat sekarang ini pendidikan seks pun dibatasin kan. Karena mungkin kalian belum berhak atau belum saatnya menerima pendidikan seksual secara dini. Tetapi dengan perkembangan media sekarang, pengembangan digital sekarang, perkembangan zaman sekarang, semua orang bisa akses soal seksualitas. Dan ketika mereka akses dan mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, terjadilah hal seperti ini. Tingkat perawan yang sekarang semakin berkurang. Dan semua kalangan itu kena, mulai dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi pertanyaan lagi, sekolah itu ngapain sih sebenarnya? Kalau sekolah hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Google dan YouTube menurut gue lebih dari cukup. Lu bisa cari referensi yang lain, lu bisa cari referensi dari banyak hal, dari banyak sumber, dan lu bisa cari referensi yang seliar apapun yang lu butuhkan.
Nah, kalau semua referensi ada di internet, sekolah ngapain? Harusnya sekolah kan lebih intens mendidik pola pikir dan mental anak-anak didiknya. Bukan sekedar memberikan ilmu pengetahuan. Sekarang kita bisa lihat, mungkin orang tua juga bisa paham lah. Katanya semakin pintar anaknya semakin gak beradab kan. Katanya semakin hebat di sekolah swasta ternama, di kampus swasta ternama, semakin tidak beradab. Pertanyaan lagi, sekolah ngapain sih sebenarnya? Sekarang juga bermunculan quotes-quotes yang menurut gue sangat menggelitik ya. Sukses itu tidak tergantung bagaimana kalian sekolah. Tidak tergantung di mana kalian sekolah. Tergantung bagaimana caranya kalian berpikir. Nah, kalau gitu sekolah ngapain? Harusnya sekolah lebih tajam membangun pola pikir dong daripada cuma memberikan ilmu pengetahuan semata. Iya nggak sih? Ya, pendidikan kita masih nomor 70 sekianan setelah disurvei di seluruh dunia dari 74 negara. Nah, kita harus sadar, sebelum negara ini jauh lebih maju, harusnya kita lebih membenahi pendidikan dulu. Gue pengen di masa depan nanti, semua peserta didik, semua anak negeri di Indonesia ini, mereka bisa dan mau menentukan kapan mereka mau belajar, kapan mereka mau sekolah, apa yang mau mereka pakai untuk sekolah, tanpa ada tekanan dari sistem. Itu PR-nya siapa? PR-nya sistem. Sistem itu yang akan mengajarkan bagaimana caranya siswa mengambil keputusan, bagaimana caranya peserta didik bisa dewasa dalam mengambil keputusan untuk pendidikannya di masa depan. Bukan sekedar mengajarkan mereka bagaimana menjadi siswa yang mempunyai nilai tinggi, tapi mengajarkan bagaimana caranya menjadi siswa yang bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Keputusan untuk sekolah, keputusan dalam mengambil jurusan, keputusan untuk memilih guru, keputusan untuk memilih sekolah mereka. Ya, semoga pendidikan Indonesia semakin baik. Ya, walaupun mungkin butuh waktu puluhan tahun ke depan. Kalau kalian nanya gue pesimis, pasti. Karena udah puluhan tahun pendidikan di Indonesia nggak ada berkembang sama sekali menurut gue. Kalau ada yang bilang sistem kita berkembang, sistem menurut gue akan menghasilkan output yang jelas. Sekarang belum sama sekali. Sekian dari gue. Ini opini gue ya. Kalau seandainya ada yang salah dan kalian mau membenarkan, silahkan di kolom komentar. Thank you. Bye-bye.